Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat semua ya. Apakah anak-anak di sini semuanya berpuasa? Alhamdulillah. Jika kalian berpuasa, maka Ibu minta kalian harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Dan Ibu mohon jangan malas-malasan ya meskipun berpuasa. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, nihil ya. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kita hidup di dunia ini pasti membutuhkan yang namanya makanan. Nah, dalam memilih makanan, kita tidak boleh asal pilih loh. Kita harus memilih makanan yang baik untuk tubuh kita, baik untuk kesehatan kita. Seperti apa? Seperti 4 sehat, 5 sempurna. Nah, kalian tahu nggak? Dalam Islam, kita memang tidak boleh memilih asal makanan. Kita harus memilih makanan yang memang baik. Nah, kalian tahu nggak? Dalam Islam ada beberapa ketentuan dalam memilih makanan yang akan kita makan. Ada 2 jenisnya. Yang pertama makanan halal, yaitu makanan yang boleh dimakan. Yang kedua makanan haram, yaitu makanan yang tidak boleh dimakan. Nah, pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang makanan halal dan makanan haram. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana makanan yang boleh kita makan dan bagaimana makanan yang tidak boleh kita makan, yang akan dijelaskan oleh Ibu Naila Sabila. Nah, Ibu mohon anak-anak mendengarkan dengan baik ya. Sebelumnya, apakah sudah membaca materi? Bagi yang belum bisa membaca terlebih dahulu, videonya bisa di-pause, dan yang sudah bisa melanjutkan untuk menonton videonya. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian makanan halal. Apa sih itu makanan halal? Makanan halal itu segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi kecuali ada larangan dari Allah dan Nabi Muhammad. Jadi di agama Islam itu mengajarkan umatnya untuk makan makanan yang halal dan makanan yang baik. Makanan yang halal maksudnya makanan yang diperolehnya itu dari usaha yang diridhoi oleh Allah, dan makanan yang baik itu maksudnya makanan yang baik bagi tubuh atau makanan yang bergizi. Nah, makanan halal itu dapat dilihat dari 3 kriteria. Yang pertama yaitu halal dari zatnya, halal dari segi cara memperolehnya, dan halal dari segi cara pengolahannya. Maksud dari halal zatnya, makanan yang halal menurut zatnya adalah makanan yang dari dasarnya itu halal untuk dimakan. Sudah ditetapkan dalam Al-Quran kalau makanan itu halal. Contohnya ada buah-buahan, terus ada hewan seperti ayam, sapi, kerbau, kambing, dan sebagainya. Selanjutnya halal dari segi cara memperolehnya, yaitu makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah. Misalnya makanan itu kita dapat dari hadiah orang lain, diberi orang lain, atau makanan itu kita beli dengan uang yang halal, kita beli dengan uang dari hasil usaha kita sendiri. Dengan kata lain, kita tidak mencuri makanan itu. Selanjutnya yaitu halal dari cara pengolahannya, yaitu makanan yang semula halal akan menjadi haram apabila cara pengolahannya itu tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama. Misal ayam, kambing, kerbau itu kan halal, tapi apabila cara pengolahannya tidak dengan menyembelih, dengan menyebut nama Allah, atau tidak dengan cara yang disyariatkan Islam, maka ayam, kambing, sapi, kerbau itu akan menjadi makanan yang haram. Selanjutnya
pengertian makanan haram. Makanan haram itu kebalikan dari makanan halal. Kalau makanan halal tadi yang boleh dikonsumsi, kalau makanan haram itu tidak boleh dikonsumsi. Dilihat dari pengertiannya sendiri, makanan yang haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi, dan apabila tetap dikonsumsi akan mendapatkan dosa kecuali dalam keadaan terpaksa. Misalnya kita lagi mendaki gunung dan kehabisan bahan makanan. Di sana kita hanya mendapati ular misalnya. Nah, itu baru boleh kita makan karena terpaksa. Kalau tidak terpaksa ya ular itu haram bagi kita. Makanan yang haram dalam Islam ada dua jenis, makanan yang diharamkan karena zatnya dan yang diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya. Maksudnya yang diharamkan dari zatnya itu seperti daging anjing, khamar, itu memang memang haram dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian yang diharamkan karena suatu sebab, misalnya makanan halal yang menjadi makanan haram. Misal tadi kita pengen makan ayam, tapi ayamnya tidak diolah dengan cara sesuai dengan syariat Islam, maka ayam itu menjadi haram. Itu pengertian dari makanan halal dan makanan haram. Anak-anak bisa mempelajarinya kembali. Dan selanjutnya ada manfaat. Kalau kita makan makanan halal itu kita akan mendapatkan banyak manfaatnya. Yang pertama yaitu membawa ketenangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hidup kita akan tenang. Terus menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Seperti yang Ibu bilang tadi, makanan halal itu makanan yang bergizi, makanan yang baik. Kalau kita makan makanan yang baik, maka tubuh kita akan sehat. Nah, selanjutnya mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan iman dan membawa ketenangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hidup kita akan tenang. Terus menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Seperti yang Ibu bilang tadi, makanan halal itu makanan yang bergizi, makanan yang baik. Kalau kita makan makanan yang baik, maka tubuh kita akan sehat. Nah, mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Rezeki yang diperoleh akan membawa barokah di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, makanan haram itu akan banyak mandorotnya, seperti doa kita tidak akan diijabah oleh Allah. Uang yang banyak tapi tidak barokah karena ada campur tangan syaitan. Kemudian rezeki haram itu hidupnya tidak akan barokah, hidupnya itu tidak akan tenang. Kemudian nama baiknya akan jatuh apabila ketahuan berdosa karena telah melanggar aturan Allah, merusak secara jasmani dan rohani kita. Materi sudah Ibu sampaikan semua. Ibu minta buat anak-anak coba buat tabel makanan halal dan makanan haram. Tabel makanan halal dan makanan haram. Yang kanan makanan halal, yang kiri makanan haram. Contoh-contoh dari makanan halal dan haram serta ketentuannya. Ibu minta juga untuk anak-anak mempelajari kembali apa yang sudah Ibu jelaskan. Untuk selanjutnya, bila kita sudah bertemu, bila sudah dapat bertatap muka, anak-anak bisa menceritakan makanan apa saja sih yang kalian makan. Jadi untuk anak-anak berhati-hati dalam makan sesuatu. Diperhatikan itu halal atau haramnya. Selanjutnya saya kasihkan ke Bu Zulfa. Selanjutnya, Bu Yulfa akan memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu, kalian harus memperhatikan dan menyimak dengan baik-baik.
Oke, pengertian makanan halal. Makanan halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi, kecuali ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Makanan halal dapat diperoleh dari usaha yang diridhoi oleh Allah. Lalu, jenis-jenis makanan halal bisa dikatakan sebagai makanan halal paling tidak harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, halal zatnya. Maksudnya, halal menurut zatnya adalah makanan yang dari dasarnya sudah ditetapkan kehalalannya. Contohnya daging sapi, daging ayam, daging kambing, buah-buahan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, halal cara memperolehnya. Makanan yang halal dapat diperoleh dengan cara baik dan sah. Contohnya seperti membeli, bertani, dan lain-lain. Lalu, makanan halal bisa menjadi haram apabila diperoleh dengan cara yang batil karena merugikan orang lain dan tidak sesuai dengan syariat. Contohnya seperti merampok, menjamret, menyamun, dan lain-lain. Lalu, yang ketiga, halal cara pengolahannya, yaitu makanan yang semula halal bisa menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat. Contohnya seperti anggur yang diolah menjadi minuman keras atau bir. Selanjutnya adalah makanan haram. Pengertian makanan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi. Jenis-jenis makanan haram dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada yang diharamkan karena zatnya. Maksudnya, asal dari makanan tersebut memang sudah haram dari dasarnya. Contohnya seperti darah, bangkai, daging anjing, daging babi, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada yang diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya. Maksudnya, asal makanannya adalah halal, akan tetapi dia menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Contohnya, makanan dari hasil mencuri, upah perzinahan, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat dari makanan halal. Yang pertama, membawa ketenangan dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapatkan keimanan dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tercermin kepribadian yang jujur dalam kehidupan. Yang terakhir, rezeki yang diperoleh membawa barokah dunia dan akhirat. Lalu, madarat dari makanan haram. Yang pertama, doa yang dilakukan oleh pengkonsumsi makanan haram tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, uangnya banyak namun tidak barokah. Yang ketiga, hidupnya tidak tenang. Yang keempat, nama baiknya jatuh bila ketahuan. Yang kelima, berdosa karena telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, merusak jasmani dan rohani. Sekian pemaparan kesimpulan pembelajaran fikih dari Ibu. Selanjutnya, Bu Yulfa akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Tugasnya adalah kalian membuat bagan makanan halal dan haram, lalu difoto dan dikirim di WA-nya Bu Yulfa. Apabila ada yang masih kurang jelas, nanti bisa ditanyakan kembali. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.